Hari ini aku mau review Alisha Legacy Max. Ini adalah produk asuransi jiwa tradisional dari Allianz Syariah yang baru aja launching kira-kira beberapa minggu yang lalu. Hai, aku Rina, welcome back to my channel. Di sini aku berbagi insight dan tips-tips seputar asuransi, personal finance, dan juga personal growth. Dulu waktu pertama kali terjun di dunia asuransi, ada orang yang pernah bilang sama aku kalau katanya di Indonesia ini orang-orangnya belum siap menerima asuransi. Katanya dia nih, jangankan untuk bayar kontribusi atau bayar premi, untuk bayar makan sehari-hari aja itu banyak yang kesusahan. Yang which is mungkin ada benernya juga, tapi di saat yang sama aku juga kadang-kadang merasa heran gitu, karena seringkali kalau ada produk-produk terbaru launching, kayak misalnya new sneaker, new iPhone, atau bahkan kayak kemarin nih banyak banget konser-konser yang digelar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu tuh orang-orang Indonesia banyak yang ikutan war tiket loh. Jadi kalau dibilang kurang duit juga ya mungkin nggak semuanya ya. Jadi bukan berarti nggak siap untuk menerima asuransi, cuman mungkin emang kurang edukasi aja dan banyak yang masih belum paham. Nah, dengan perkataan itu, aku jadi menyimpulkan bahwa masih ada juga yang mengira atau menganggap bahwa asuransi ini hanya untuk orang-orang yang berduit. Nah, tapi kemudian ada juga yang bilang sama aku, kalau orang kaya itu atau orang yang berduit justru nggak butuh asuransi. Kenapa? Karena uangnya udah banyak. Tapi tenang aja, kamu nggak usah pusing, karena sebetulnya semua orang yang hidup, bernafas, punya income, dan juga punya tanggungan dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk tanggungan orang ya, terutama yang sandwich generation nih, itu butuh yang namanya asuransi, terutama asuransi jiwa. Cuman memang nominalnya aja yang harus disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan level keuangan. Sebelum kita review si Alisha Legacy Max ini, aku mau kasih kamu nih tips bagaimana mengatur strategi perencanaan asuransi jiwa kamu yang disesuaikan dengan level keuangan kamu. Nah, kalau misalnya kamu masih berada di keuangan yang di bawah UMR atau UMR lewat dikit lah ya, berarti asuransi jiwa kamu bisa difokuskan pada mitigasi resiko. Ini adalah fungsi asuransi jiwa yang paling dasar sih sebenarnya, yaitu untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat resiko hidup. Jadi mengembalikan situasi keuangan kamu seperti semula sebelum terkena resiko. Contoh nih, kamu misalnya punya uang 500 juta di tabungan, lalu kemudian kena resiko yang membuat kamu harus menggunakan si uang tersebut dan akhirnya habis. Nah, asuransi jiwa di sini diambil untuk menggantikan si 500 jutanya itu. Seperti itu. Kalau misalnya keuangan kamu tuh sudah naik level dikit lah, di atas UMR sudah mulai 2 digit, belasan, bahkan puluhan gitu ya. Nah, maka kamu bisa mulai memfokuskan asuransi jiwa kamu kepada yang namanya proteksi penghasilan. Apalagi kalau kamu punya beberapa tanggungan, di mana tanggungan kamu ini sangat bergantung pada pendapatan kamu atau pada penghasilan kamu. Artinya, kalau sampai penghasilan kamu ini hilang akibat kamu kena resiko seperti sakit kritis, cacat, atau bahkan kamunya meninggal dunia, maka si orang-orang yang menggantungkan kehidupan pada kamu itu kan kemungkinan akan kesulitan gitu ya untuk melanjutkan hidupnya. Makanya kamu merencanakan si asuransi jiwa ini untuk menggantikan penghasilan kamu yang hilang. Jadi nominalnya disesuaikan. Contohnya begini, kamu misalnya punya income sebesar 10 juta rupiah. Nah, setiap bulan nih kamu memberikan 10 juta ini kepada keluarga kamu supaya mereka bisa melanjutkan hidup. Nah, ketika kamu nggak ada, keluarga kamu tetap perlu yang namanya si 10 juta ini kan. Jadi gimana caranya kamu bisa menyesuaikan nominal asuransi jiwa kamu supaya bisa menghasilkan 10 juta setiap bulan. Caranya sih banyak ya, bisa didepositokan, bisa dibelikan suku, atau bisa dibelikan obligasi yang bisa memberikan return senilai penghasilan kamu. Untuk rumusnya sebenarnya simpel aja. Ini rumusnya untuk mencari uang pertanggungan yang sesuai untuk bisa menggantikan penghasilan kamu yang hilang. Nah, sekarang kalau untuk orang-orang yang berduit nih, biasanya fokusnya asuransi jiwa ini adalah untuk building the wealth atau membangun harta supaya bisa menjadi harta turun-temurun atau generational wealth. Nah, udah punya banyak aset, ngapain lagi dia menciptakan aset? Ya kalau dia bisa dapat 2, kenapa mesti cukup dengan 1, kan gitu ya. Jadi contohnya simpel aja, kalau misalnya seseorang ini sudah punya aset let's say 50 miliar. Nah, dia pengen ketika meninggal dunia nanti, dia pengen keluarganya punya jadi 100 miliar. Jadi bisa double, sehingga dia bisa
membuat legacy yang berkesinambungan untuk keluarganya, untuk cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan seterusnya. Caranya dengan punya si asuransi jiwa tersebut, karena lebih murah dibandingkan dia mengumpulkan lagi aset sebanyak 100 miliar. Atau ada fokus lain, yaitu untuk mengurangi pajak. Nah, biasanya kalau orang-orang yang udah berduit nih, punya aset banyak, terutama aset tidak bergerak kan, kayak misalnya rumah, atau ruko, pokoknya bangunan, tanah gitu, yang dimana ketika diwariskan juga akan menimbulkan yang namanya pajak atau pajak waris. Nah, supaya ahli warisnya ini tidak kesulitan, selain mendapatkan warisan yang berbentuk aset ini, juga diberikan uangnya untuk membayar pajak, seperti itu. Sebenarnya asuransi jiwa itu sangat fleksibel, bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan level keuangan kita, dan juga sesuai dengan tujuan-tujuan keuangan yang ingin kita capai di masa depan. Makanya sangat personal, artinya setiap orang itu bisa berbeda-beda, jadi nominalnya pun pasti berbeda-beda. Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa asuransi jiwa ini hanya untuk si kaya atau hanya untuk si yang kurang kaya gitu. Tapi kita harus lihat dari bagaimana kita memfungsikan si asuransi jiwa ini terhadap keuangan kita, terhadap masa depan keluarga kita. Nah, asuransi jiwa salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah Alisha Legacy Max. Alisha Legacy Max ini adalah asuransi jiwa tradisional dari Allianz Syariah. Dia sangat straightforward sih, karena hanya untuk mengcover asuransi jiwa aja atau untuk meninggal dunia ya, makanya namanya legacy kan. Yang membuat produk ini cukup unik dan cukup menarik adalah karena yang pertama dia itu mengcovernya selama 120 tahun, jadi cukup lama ya, boleh dibilang ya benar-benar seumur hidup. Kalau kamu bisa panjang umur sampai usia 100 tahun, 101 tahun ya ini masih bisa cover banget gitu. Lalu kemudian asuransi jiwa ini semakin kamu panjang umur, kamu semakin diberikan reward. Artinya setiap panjang umur dalam usia tertentu itu kamu bisa mendapatkan booster UP. Jadi UP-nya atau uang pertanggungannya ini bisa nambah 10% per 10 tahun, hingga maksimal 50%. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah total kontribusinya itu bisa kembali sampai 100% dan nggak perlu menunggu sampai si kontrak atau masa asuransinya berakhir. Yuk kita lihat berapa sih kontribusi yang harus kamu bayarkan setiap bulan apabila kamu mau menciptakan legacy sebesar 1 miliar menggunakan Alisha Legacy Max ini. Kita buka sistemnya dulu ya, karena di dalam sini banyak data klien, aku langsung skip ke bagian penghitungannya aja. Aku pakai sampel yang sudah ada di sini aja. Kebetulan sampelnya ini laki-laki, usia 37 tahun, tidak merokok, dengan kelas pekerjaan kelas 1 atau resiko rendah. Pertama buka, langsung ada angka by default, uang pertanggungan minimal 200 juta. Kita mau siapkan untuk 1 miliar, jadi kita ubah dulu angka di sini. Nanti otomatis preminya berubah tuh. Karena uang pertanggungannya 1 miliar, maka dapat diskon nih, lumayan ya. Lalu untuk pilihan masa bayar, kamu bisa sesuaikan dengan kenyamanan kamu. Semakin panjang periodenya, tentunya semakin kecil nilai kontribusi berkalanya. Nah, untuk contoh yang sekarang, aku pilih masa bayarnya 15 tahun aja ya. Pilih pembayaran auto debit supaya eligible untuk booster uang pertanggungan setiap 10 tahun. Nah, sekarang kita tarik ilustrasinya ya. Kelihatan kan di sini setelah potong kontribusinya menjadi 19.890.000. Bea materai biasanya ditanggung oleh agen atau perusahaan asuransi. Jadi, untuk manfaat booster yang 10% setiap 10 tahun itu akan kamu dapatkan di awal tahun polis ke-25 jika kamu masuknya di usia sebelum 50 tahun atau sebelum 60 tahun. Kemudian untuk manfaat hidupnya, yaitu total kontribusi yang sudah kamu bayarkan, bisa kembali hingga 100% jika memenuhi beberapa syarat ini. Perhatikan bahwa ini yang aku sebutkan adalah untuk usia masuk di bawah 50 tahun ya. Kalau 51 tahun sampai 60 tahun itu maksimal 80%, dan 61 tahun hingga 70 tahun maksimal 20%. Dengan kata lain, semakin cepat kamu ambil Alisha Legacy Max ini, semakin banyak manfaat yang kamu dapatkan. Nah, ini syarat untuk mendapatkan manfaat hidup hingga 100% total kontribusinya ya. Adapun manfaat hidup tersebut akan dibayarkan di akhir tahun polis ke-25, kecuali untuk yang usia masuknya 61 hingga 70 tahun.
Jadi dengan membayar kontribusi 19.890.000 per tahun selama 15 tahun, totalnya yang kamu bayarkan adalah 298.350.000 dan ini bisa kamu dapatkan setelah polis tahun ke-25, berarti 10 tahun kemudian baru kamu bisa ambil. Dan ketika meninggal dunia, kamu bisa memberikan warisan sebesar 1 miliar. Gimana? Udah jelas kan tentang Alicia Legacy Max? Menarik nggak? Kalau kamu mau tanya-tanya lebih lanjut seputar Alicia Legacy Max ini, atau kamu mau berkonsultasi seputar perencanaan asuransi kamu, silakan kamu bisa klik link di bawah ini, atau kamu bisa follow aku di Instagram dan bisa chat aku lewat DM-nya. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video lainnya dari aku. Bye!